الدين أما بعد. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum pengajian kita awali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kepada Ustaz Dwi yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli. Wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia rahmat dan hidayahnya pada kesempatan malam ini. Kita diberikan banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat kita bisa menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita akan membaca surah Al-Fajr, surah Al-Fajr. Karena ayatnya panjang, kita mungkin sampai ayat yang ke-14. Kita baca dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Wal Fajr, wal Fajri, demi waktu pagi, wa layalin ashr, wa layalin, demi malam-malam, ashrin, yang 10, wasyaf'i wal watr, syaf'i wal watr, wasyaf'i, demi yang genap, wal watr, dan yang ganjil, wal laili idza yasr, wal laili idza yasr, wal laili, demi waktu malam, idza yasr, apabila berlalu,
هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك apakah pada yang demikian itu qasamun ada sumpah yang diterima lidhi hijr bagi orang yang berakal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Alam tara apakah dia tidak memperhatikan kaifa bagaimanakah fa'ala telah berbuat Rabbuka Tuhanmu bi'ad terhadap kaum Ad Irama dhatil imad Irama dhatil imad Irama penduduk Iram dhatil imad yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad allati lam yukhlaq yang belum pernah dibangun mithluha semisalnya fil bilad di negeri-negeri wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa thamud dan kaum Samud alladzina orang-orang yang jabus sakhra memotong batu-batu besar bil wad di lembah wa fir'auna dil audad wa fir'auna dil audad wa fir'auna dan terhadap Fir'aun dil audad yang mempunyai pasak-pasak alladzina taghaw fil bilad alladzina taghaw fil bilad alladzina orang-orang yang taghaw melampaui batas fil bilad di negeri-negeri fa'aktharu fiha fasad fa'aktharu fiha fasad fa'aktharu lalu mereka berbuat banyak fiha di negeri itu al-fasad kerusakan fasabba alaihim rabbuka sawta adab fasabba alaihim rabbuka sawta adab fasabba lalu menimpakan alaihim kepada mereka Rabbuka Tuhanmu sawta adab cemeti adab inna rabbaka labil mirsad
Inna rabbaka labil mirsad. Inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, labil mirsad, sungguh maha mengawasi. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Surah Al-Fajr. Al-Fajr artinya adalah waktu fajar atau waktu subuh, waktu pagi. Wa layalin ashr, dan malam-malam yang 10. Sebagian ulama mengartikan atau menafsirkan ayat ini berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah dan di waktu pagi. Sebagian ulama yang lainnya, wal fajri maksudnya adalah seluruh waktu pagi setiap harinya. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita masih melihat waktu pagi, maka kita bersyukur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan hidup. Sebagian saudara kita Bapak Ibu tidak lagi bisa melihat waktu pagi. Mereka sudah meninggal dunia. Dan waktu pagi adalah waktu yang sangat baik Bapak Ibu, terutama di waktu-waktu sahur, waktu-waktu sebelum sholat subuh. Wa bil ashharihum yastaghfirun. Dan di waktu pagi, di waktu sahur, mereka itu banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, kemudian mereka banyak melakukan ibadah, sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, kemudian banyak istighfar, membaca Al-Quran. Sehingga ada surah namanya surah Al-Muzammil. Surah apa Bapak Ibu? Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah, berdiri untuk sholat tahajud. Dulu Bapak Ibu, sebelum diberitakan sholat 5 waktu ini, sholat tahajud hukumnya wajib. Dan awalnya adalah seluruh malam, kemudian kalau tidak separuhnya atau kurang dari separuh, sepertiga. Jadi Bapak Ibu, malam itu dimulai dari jam 7 misalkan, setelah sholat isya nanti jam 4. Berarti kalau misalkan separuhnya saja sudah sekitar 4 jam. Bapak Ibu pernah sholat malam sampai 4 jam? Belum pernah. Saya juga belum pernah. 1 jam juga tidak pernah. Itulah kita Bapak Ibu. Dulu diwajibkan sholat malam. Kemudian akhirnya setelah sholat 5 waktu ini diwajibkan, maka sholat sunnah menjadi sholat malam menjadi hukumnya sunnah. Dan Bapak Ibu, Rasulullah SAW beliau kalau sholat di rumah, sholat sendirian, itu sholatnya panjang sekali, panjang sekali. Ada salah sahabat yang dia pernah mengikuti sholatnya Nabi di belakang. Ternyata rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Bapak Ibu nanti ngomong surah Al-Baqarah. Masya Allah, kita itu paling banter ya, inna a'toina wal asri, kita kafirun, tapi tidak apa-apa, kita memang beda kelas Bapak Ibu. Nabi itu rakaat pertama Al-Baqarah, nanti rakaat yang kedua Ali Imran ya Allah, Masya Allah, hatta tafattarat qadamahu, sampai kedua kakinya itu bengkak Bapak Ibu, kakinya bengkak.
karena berdirinya lama. Bukan hanya berdiri lamanya, rukuknya lama, sujudnya lama. Ya. Sehingga ditanya Rasulullah, bukankah engkau adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosa engkau mata qaddama wa mata akhara, yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa engkau berbuat demikian ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Coba Bapak Ibu, ya. Beliau sudah dijamin masuk surga. Kuncinya surga Bapak Ibu itu tidak akan diberikan kepada manusia, ya, kecuali siapa? Rasulullah SAW. Beliau walaupun umat terakhir, nabi terakhir, tapi nanti pertama kali masuk surga, dijamin masuk surga Bapak Ibu, dan diampuni dosa-dosa beliau. Tapi Rasulullah SAW sholatnya begitulah lama, luar biasa, ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada sebuah kaidah, man la yudrak kulluhu la tudrak juluhu. Sesuatu yang tidak bisa didapat semuanya, jangan ditinggal semuanya. Kalau kita tidak bisa membaca tadi Al-Baqarah Bapak Ibu dalam sholat malam, ya minimal baca surat-surat pendek. Ya baca Al-Kafirun, Tabat Yada, tidak apa-apa, ya, daripada tidak sama sekali. Nyata seperti itu. Itu sudah bagus Bapak Ibu, daripada orang yang tidak pernah sholat malam, ya. Dan Bapak Ibu, ada salah satu amalan ahli surga itu dikaitkan dengan sholat malam. Afsus salam, sebarkanlah salam. Orang Muslim suka menebarkan salam, bukan suka mengadu domba, bukan suka membuat fitnah, bukan provokasi, bukan ngomporin, tapi mendamaikan. Ini orang Muslim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hati-hati, media sosial dikatakan luar biasa, ya kan? Kita sebagai orang Muslim hati-hati. Kita menulis, kita berbicara jangan sampai menimbulkan yaitu fitnah dan keributan. Orang Muslim adalah afsus salam, ya, sebarkanlah salam. Kita memang, ya, orang yang hidup di masyarakat. Bapak Ibu bisa sesekali keliling peluk salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini adalah kebaikan Bapak Ibu, ya. Senyum, salam, sapa, ya. Ini amalan yang luar biasa Bapak Ibu. Ringan insya Allah dengan izin Allah. Afsus salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Kalau ada tetangga kasih makanan yang kekurangan, ya. Ada orang miskin kasih, ya, seperti itu sudah membantu. Ciri orang beriman, sering kita sampaikan Bapak Ibu, orang yang bertakwa, orang yang nanti dijamin masuk surga, itu cirinya biasanya ada berkaitan dengan sosial, dengan memberi. Wa'at dimuta'am. Kemudian apa? Sambunglah, yaitu al-arham, wasilil arham, wasilil arham, sambunglah kerabat, ya. Kemudian apa? Sholatlah di waktu malam, wanasunya, ya, wasallil laili, ya, wanasunya, dan sholatlah di waktu malam ketika manusia itu sedang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi wal fajr, waktu pagi yang sangat baik untuk kita banyak-banyak yaitu mendekat diri kepada Allah, berbanyak zikir. Ada namanya zikir pagi, zikir sore. Salah satunya adalah membaca doa Sayyidul Istighfar, ya. Bapak Ibu monggo yang belum hafal dihafalkan, ya. Kalau merasa sulit minta fotokopian saya kopikan Bapak Ibu, nanti silakan sarannya harus dihafalkan, harus dibaca diulang-ulang. Saya sudah pernah menulis Bapak Ibu Arabnya, terus terjemahannya dan latihnya Bapak Ibu, ya. Bagi Bapak Ibu yang sakit, nanti insyaallah akan saya kopikan. Sayyidul Istighfar dibiasakan di waktu pagi dibaca setelah sholat subuh, di waktu sore dibaca setelah sholat asar. Bapak Ibu, ini sangat bagus.
Salah satu keutamaan Bapak Ibu, orang yang baca zikir pagi, zikir sore, membaca Sayyidul Istighfar, wa man qalaha. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa membaca doa Sayyidul Istighfar di waktu pagi, ya, thumma mata qabla ayyumsika, ya, kemudian dia meyakini kandungan dalam doa tersebut dan dia ternyata meninggal dunia sebelum ketemu waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga, calon-calon ahli surga. Senang apa betul Bapak ya? Senang. Kita itu harapan besar Bapak ya, masuk surga. Ya, sudah pokoknya Bismillah, mudah-mudahan kita masuk surga. Tapi ada ikhtiarnya. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah baca doa Sayyidul Istighfar di waktu sore, dibaca lagi. Ya, berarti siapa membaca di waktu sore dan dia mengimani, kemudian dia meninggal dunia, summa mata qabla ayyusbiha, kok dia kemudian meninggal dunia sebelum ketemu waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk calon-calon penghuni surga. Ya, Bapak Ibu biasakan baca doa Sayyidul Istighfar, ya, di waktu pagi, banyak sekali keutamaan. Iya, termasuk Bapak Ibu, ya, kalau mau kerja jangan siang-siang, di waktu pagi. Allah banyak menebar rezeki di waktu pagi, ya, ya. Sehingga ada orang, istilah orang Jawa itu, jangan awan-awan dan rezeki ini di nomor total kita. Ya, itu cuma saripan Bapak Ibu, ya, maksudnya jangan siang-siang, ya, pagi itu banyak rezeki di waktu pagi. Ya, teman saya itu kalau kerja pagi, jadi karena saya itu kerja pagi pulang pagi gitu aja. Ya, jadi Bapak Ibu yang sering di pasar itu biasa berangkat pagi pulang pagi. Ya, nah, walayalin asar, ya, dan malam-malam yang 10, ya, ini adalah amalan atau salah satu keutamaan, yaitu waktu atau di bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, ma min ayamin al-amal shalihu fiha ahabbu ila Allah Ta'ala min asri Dzulhijjah. Tidak ada amalan, ya, tidak ada hari-hari yang mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasaf'i wal watar. Kemudian Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Di alam ini Bapak Ibu, selain Allah hanya ada 2 kemungkinan, kalau nggak ganjil, genap. Kalau nggak genap, ya ganjil, seperti itu. Ya, ini ada sebagian ulama mengatakan berkaitan dengan sholat ada yang ganjil, sholat maghrib, ada sholat yang genap, ya tadi ada isya, ada subuh, ya. Ini berkaitan dengan genap dan ganjil. Dan Allah itu witir, yaitu witir tunggal, yuhibbul witra, dan Allah senang dengan yang ganjil. Maka Bapak Ibu sempatkan kalau malam kita paling tidak sudah sholat witir, ya. Sholat witir minimal kita, ya, 1 rakaat, 3 rakaat, ya, 5 rakaat, monggo, ya. Kalau khawatir kok kesiangan Bapak Ibu, maka bisa sholat witir sebelum tidur, ya, sebelum tidur, ya, boleh Bapak Ibu sholat witir sebelum tidur. Nanti kalau ternyata kau bangun jam 3 bangun, ya, nanti witirnya sudah, berarti nanti tinggal yang genap-genap, ya, sholat malamnya yang genap, yaitu masna 2 rakaat. Wal laili idza yasr, dan di waktu malam apabila telah berlalu. Bapak Ibu, Allah sering bersumpah dengan waktu, ya. Kadang waktu pagi, kadang waktu malam, kadang waktu duha, agar kita itu perhatian, ambil pelajaran Bapak Ibu, ya. Di waktu malam, ya, nanti ada waktu pagi lagi, bertambah usia kita, semakin hari semakin bertambah, ya. Nah, dan nasihat juga Bapak Ibu bagi yang punya anak-anak kecil, ya, sebelum maghrib Bapak Ibu, sebelum datang waktu malam, anak-anak sudah disuruh apa? Pulang ke rumah, masuk rumah,
Ya, ini. Karena apa? Ketika sudah mulai waktu malam, nanti sudah banyak setan, ya. Nah, maka ya rumah, ya, masuk rumah, tutup pintu, baca bismillah, ya, baca bismillah, gitu ya. Jadi setan itu kekuatannya akan bertambah Bapak Ibu ketika di waktu apa? Malam, ya. Dan banyak kejahatan itu terjadi di waktu malam. Walaupun siang juga banyak juga ada, tapi di waktu malam lebih banyak, ya, seperti itu. Walayalin asr, ya, walaili idza yasr, demi waktu malam apabila telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah yang demikian itu ada sumpah yang diterima bagi orang yang mempunyai akal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah telah berbuat kepada kaum Ad? Jadi Bapak Ibu, orang-orang terdahulu, dan ini bukti bahwasanya Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW orang yang umi Bapak Ibu, orang yang nggak bisa baca, orang yang nggak bisa nulis, tapi memang itulah Rasulullah SAW bisa menerangkan kejadian-kejadian yang telah berlalu mungkin ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu. Kaum Ad Bapak Ibu, ya. Nanti ada disebutkan ada kaum Ad, ada namanya Ad, nanti bin Sam, bin Nuh, ya. Jadi masih dekat dengan Nabi Nuh Bapak Ibu, ya. Dekat dengan siapa? Nabi Nuh, ya. Nabi Idris, Nabi Adam, ya. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu, tapi diceritakan dalam Quran, ya. Allah telah menghancurkan orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT. Wa amma antum fa ughliqu bi rihin sarsarin atiyah sakharu 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara qauma fiha sur'a. Ya, kaum Ad dihancurkan Bapak Ibu, ya. Disebutkan dengan angin Bapak Ibu. Samanya ayam, yaitu 8 malam, ya, 7 malam 8 hari Bapak Ibu. Anginnya terus menerus dan dingin dan kencang. Coba Bapak Ibu bisa bayangin nih, ada angin yang kencang, angin torpedo, angin puting beliung, ya. Itu bukan sehari 2 hari, bukan 1 jam 2 jam, selama seminggu dan kencang dan dingin. Kira-kira bagaimana penduduk negeri itu? Hancur kemudian hancur Bapak Ibu. Jangankan kalau itu baru berapa menit Bapak Ibu, ya, ada pohon yang kencang misalkan, ya, itu sudah memporak-porandakan negeri. Apa itu rumahnya roboh, kemudian pohon-pohon pada tumbang, ya, berhamburan, ya, seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya mereka binasa, ya, kaum Ad Bapak Ibu, ya, kaum Ad. Iram adatil iman, ya, negeri Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun semisalnya di negeri-negeri tersebut. Jadi Bapak Ibu, orang-orang terdahulu memang orangnya tinggi-tinggi dan bangunnya tinggi. Bapak Ibu kalau sempat pegang HP, di situ ada tulisan Google, bisa browsing Bapak Ibu, tulis kaum Ad, kaum Samud, maka pilih gambar. Nah, nanti di situ ada bangunan-bangunan Bapak Ibu, ada batu-batu besar, di situ sudah dipahat bangunan-bangunan, dulu dijadikan rumah, ya. Jadi luar biasa, mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Allah berikan kemampuan bisa apa? Jabus sakhra bil wad, bisa melubangi, bisa memahat batu di lembah-lembah, dibuat, ya, indah Bapak Ibu, rumah-rumah, ya. Nah, orang-orang terdahulu itu tinggi-tinggi Bapak Ibu, disebutkan dalam tafsir wa kana tulur rajuli minhum isna asyara dira'an. Panjangnya salah seorang di antara mereka adalah isna asyara, 12 dira'. Dira' itu segini Bapak, ya, dira'. Ini 12, berarti sekitar berapa meter? 6 meter, 7 meter Bapak Ibu, ya. Jadi ya tinggi-tinggi Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu berapa meter? Ya, dulu itu orangnya tinggi-tinggi. Semakin kesini semakin pendek, semakin pendek. Ke Indonesia semakin pendek, ya, semakin pendek. Orang dulu itu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Nabi Adam itu orangnya tinggi Bapak Ibu, ya, tinggi, ya, seperti itu. Isna asyara dira'an, ya.
yaitu 12, yaitu diroknya setahun. Bapak yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kaum Samud, ya. Kalau kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kalau kaum Samud adalah kaumnya Nabi Soleh, ya, Nabi Soleh. Dan dua-duanya ingkar, ya. Wasamud alladzina jabu surra bil wad. Dan kaum Samud yang telah melubangi, memotong, yaitu batu-batu besar dilebar-lebar, dibuat bangunan, dibuat rumah, ya. Harusnya orang itu bersyukur, ya. Ini menjadi nasihat bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita dapat nikmat, maka mari kita bersyukur. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian perbuatan kita menjadi hamba Allah dengan beribadah. Jangan malah sombong. Karena mereka sombong Bapak Ibu. Orang-orang kaum tadi orang sombong sampai mengatakan demikian. Wa qaumu Hud alladzina qalu man asaddu minna quwwatan. Siapakah yang lebih kuat di antara kami? Tidak ada yang lebih kuat dari kami. Karena kesombongan itu akhirnya Allah berikan hukuman, dibinasakan, ya. Dan Bapak Ibu sudah lulus nih, orang yang sombong pasti akan hancur, ya. Maka jangan sampai diri kita punya sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu, ya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada yaitu sedikit saja, yaitu dari kiber, ya. Dari sifat sombong. Sombong itu apa? Batarul haqqi wa ghamtunas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, menghina orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, kita jauhi sejauh-jauhnya sifat sombong. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sedikit saja, yaitu sifat sombong. Karena yang pantas sombong siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu makhluk yang sangat lemah Bapak Ibu. Kita mungkin sihat seperti ini. Kena hujan itu bisa masuk angin, masuk angin. Kita itu gampang sakit Bapak Ibu, gampang lemah, ya. Jangan merasa gagah, jangan merasa hebat. Kena nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah, iso terbaring di kasur Bapak Ibu, ya. Kita itu makhluk yang sangat lemah. Padahal ciptaan Allah nyamuk itu kan segini Bapak Ibu. Tapi kalau sudah menggigit Bapak Ibu, ya, itu tadi banyak orang meninggal karena apa? Karena demam berdarah. Ya, jangan kita menjadi orang yang sombong, ya. Ini. Dan salah satu yaitu sebab kenapa iblis diusir oleh Allah, dikutuk oleh Allah, karena aba wastakbar, karena enggan dan sombong. Apa itu? Mengatakan anna khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, aku lebih baik daripada si fulan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa lebih baik. Kita bisa sholat karena Allah berikan kemudahan. Kita bisa ngaji malam ini karena Allah berikan kemudahan, ya. Kita bisa beribadah, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa sedekah, itu karena Allah berikan kemudahan kepada kita, ya. Maka selalu minta tolong kepada Allah. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, beri bantuan kepadaku agar aku bisa mengingat Engkau, mensyukuri nikmat Engkau dan bisa beribadah, ya. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak dikehendaki kebaikan, maka tentunya kita akan celaka dan kita akan menjadi orang yang sesat. Sehingga mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kaum Samud Bapak Ibu, ini kaumnya Nabi Soleh yang mungkin pernah kita sampaikan Bapak Ibu di surah apa itu, ya, bermasalah Al-Lail, ya, seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang ingkar. Mereka minta, ya, kepada Nabi Soleh, kalau engkau benar seorang Nabi, keluarkan dari batu itu, yaitu onta, ya, fotonya demikian, ya. Tapi karena Nabi Soleh adalah hamba Allah, mohon kepada Allah, akhirnya keluarlah onta, ya. Tapi kaum Samud adalah orang yang sombong, orang yang ingkar, malah kemudian ontanya disembelih, dibunuh seperti itu. Nah, inilah akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah SWT.
wa fir'auna dil autad, dan terhadap Fir'aun. Apakah kau tidak melihat, memperhatikan kepada Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak? Disebutkan Bapak Ibu dalam keterangan banyak bahwasanya Fir'aun ini mempunyai 2 pasak Bapak Ibu untuk mengikat orang yang disiksa Bapak Ibu. Tangannya ya ditali Bapak Ibu, kakinya juga ditali. Siapa yang enggak mengikuti Fir'aun akan diantar, akan disiksa. Kejam Bapak Ibu. Fir'aun itu orang yang kejam. Bukan hanya itu, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ya, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, yang tidak mengikuti pada Fir'aun maka akan disiksa, ya. Wahia arba'atu autad, dan dia adalah 4 pasak yasuddu ilaiha yadai wa rijlai man yu'addibuhu. Dia punya 4 pasak yang akan mengikat, yaitu 2 kaki dan 2 tangan orang yang akan disiksa oleh Fir'aun. Dan Fir'aun di zaman Nabi Musa adalah Fir'aun yang sangat kejam, ya. Kemudian karena kekejaman dan ingkarnya, Allah abadikan Fir'aun tersebut, ya. Ketika dia tenggelam di Laut Merah Bapak Ibu, akhirnya jasadnya diabadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Jangan contoh, yaitu sifat dan perilaku sama Fir'aun. Orangnya sombong dan kejam, ya, kejam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ayat ini memberikan nasihat kepada kita tentang gambaran orang yang telah Allah hancurkan, yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan juga Fir'aun. Yang Fir'aun ini ternyata adalah orang yang sangat sombong dan suka berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya Allah hancurkan mereka. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab, kemudian Allah berikan hukuman dengan seperti adab, ya. Inna rabbaka labil mirsad, ya. Sesungguhnya Tuhanmu lah itu labil mirsad, yang maha mengawasi, ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai seperti Fir'aun ketika sudah tenggelam, ya. Orang Jawa sudah mengatakan gelagapen. Gelagapen itu bahasa Indonesianya apa? Gelagapen, gitu ya. Nah, sudah seperti itu, sudah mau tenggelam, baru dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan yang Musa dan Harun. Malaikat Jibril Bapak Ibu itu nggak senang dengan Fir'aun. Jangan sampai Fir'aun itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Maka diambillah lumpur, pernah mengatakan ledut Bapak Ibu, ledut, gitu, dimasukkan ke mulutnya Fir'aun. Jangan sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan turun rahmat Allah, ya. Jadi yang nggak senang itu bukan hanya manusia, malaikat juga itu nggak senang sama Fir'aun karena perilaku yang sangat jahat. Maka Bapak Ibu, dengan sangat terang-terangkan berdekatan kelebatan dengan pangapunten. Jadi saya akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima kasih makanan kepada Ustaz Yunita yang telah menyampaikan isi dari surat Al-Fajr. Mudah-mudahan kita semua yang akan mendapatkan jalan dari Allah dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan baca doa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.